Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali ketemu di channel ini. Saya Iwan. Baru-baru ini ada seorang pendeta yang saya kenal, menanyakan tentang informasi remaja teladan. Nah, kemudian saya follow up dengan menelepon beliau, dan ternyata di jemaatnya itu hendak melaksanakan pemilihan remaja teladan untuk pertama kalinya, alias perdana. Nah, beliau juga menanyakan cara-caranya, Dan kemudian saya berpikir bahwa dari sekian banyak jemaat yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa, ada sekitar, kalau tidak salah correct me if I'm wrong, ada 1050 jemaat yang ada di Seantero Gemim ini. Dari sekian banyak jemaat yang ada, mungkin banyak juga pendeta-pendeta yang mempunyai pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya melaksanakan pemilihan remaja teladan di jemaatnya? Nah, untuk itu, jika saudara-saudara, Bapak Ibu yang juga adalah pendeta, yang mungkinnya ketua badan pekerja majelis jemaat, yang mungkin nonton video ini, muncul di algoritma YouTube dari Bapak Ibu semuanya. Nah, saya mencoba berbagi, saya mencoba berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya kerjakan selama ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adalah pengalaman saya sendiri. Ada baiknya juga berhubungan dengan Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, karena ada pola baku yang sudah disiapkan. Nah, tetapi saya akan memberikan penjelasan singkat, dan mudah-mudahan sekali lagi ini berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian yang menyaksikan. Kita langsung saja ke videonya. Bagaimana cara melaksanakan pemilihan remaja teladan Gemim dimulai di jemaat Anda? Nah, sebagai informasi singkat saja untuk remaja teladan ini dimulai sejak tahun 2003, di mana pada saat itu mendiang Kak Jimmy Mamahit, ketua Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, dan di era beliau lah itu dimulai. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya juga pengen sharing dengan kita semua kenapa sih ini begitu penting untuk dilaksanakan di jemaat Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa remaja itu adalah bagian dari pelayanan gereja secara menyeluruh. Bahkan ini adalah generasi muda yang harus kita bina, harus kita pupuk, sehingga kedepannya akan menjadi jemaat yang dewasa imannya, dan tentu saja berguna bagi keluarga, jemaat, dan juga bangsa. Di masa pembinaan remaja yang hanya singkat, kita hanya punya kesempatan melayani remaja 5 tahun saja, karena sesuai tata gereja usia remaja adalah 12 tahun sampai 16 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, 5 tahun saja, sangat pendek, Nah, kemudian remaja itu adalah jembatan dari anak-anak menuju ke dewasa, sehingga sangat penting untuk kita benar-benar bina, bimbing, pimpin mereka agar supaya mereka tidak salah jalan. Untuk itulah sekali lagi remaja itu perlu bimbingan, dan siapa yang harus membina mereka? Kita-kita ini yang tentu saja disebut sebagai pembina remaja. Pembina remaja itu ada 3 kategori. Yang pertama, pembina remaja primer. Mereka lah orang tua dari adik-adik remaja itu sendiri. Dan kemudian yang sekunder itu adalah para pelsus, pembina remaja, UPK, dan secara khusus anggota SIDI jemaat yang sudah mengikuti pelatihan tenaga pembina remaja. Apa itu dasar, lanjutan, bahkan sampai ke TOT. Dan kemudian yang tersier adalah profesi-profesi yang dianggap mampu untuk membantu, membimbing, dan membina adik-adik remaja. Sebut saja psikolog, mungkin juga dari kepolisian, dan lain-lain sebagainya. Pemilihan remaja teladan ini sendiri itu benar-benar masuk di dalam kategori pembinaan warga jemaat. Nah, sehingga ini perlu ditopang, perlu disupport secara serius dari jemaat. Bagaimana kita melaksanakan ini? Oke, kita masuk ke saya menggunakan pendekatan 4W1H Nah, tadi kita sudah sentil tentang why.
Kita masuk ke W yang berikutnya, yaitu who. Siapa? Siapa yang akan melaksanakannya? Siapa yang akan menjadi utusan? Ya, dan juga siapa-siapa yang lain. Oke, baik. Siapa yang akan melaksanakannya? Saya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk berkomunikasi dengan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat yang ada tentu saja, karena ini memang program mereka, program yang sudah ada. Tinggal memang tidak semua jemaat sekali lagi yang memiliki program tersebut, sehingga jika Bapak Ibu ya para pendeta, ketua BPMJ yang mau melaksanakan ini, ya tentu saja kita ya kontaklah dengan mereka. Ya, nah, karena mungkin yang memiliki visi tentang pembinaan remaja yang komprehensif mungkin Bapak Ibu ya sebagai pendeta, karena ya tidak dapat dipungkiri memang sebagai komisi atau ketua komisi yang ada tidak semua yang memiliki kerinduan yang sama ya. Jadi memang pendeta harus turun tangan harus turun tangan. Nah jadi komunikasikan dengan komisi yang ada sehingga mereka merasa disupport ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah kemudian seperti yang tadi saya sudah sentil ya, hubungilah Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim untuk membantu. Ya, perlu diketahui juga bahwa pembinaan remaja teladan ini sudah lumayan lama, sudah cukup lama ya, sejak tahun 2003, sehingga sudah memunculkan para purna remaja teladan. Artinya mereka yang sudah melaksanakan melalui proses ini, sudah ikut serta di dalam pemilihan, kemudian sudah terlibat langsung di dalam proses menjadi panitia, pelaksana, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang sudah menjadi pemateri, sudah banyak ya, sudah banyak. Nah sehingga para purna ini mereka membentuk sebuah organisasi ya, membuat suatu paguyuban lah istilahnya. Karena kalau bicara organisasi kan kita hanya tahu kalau di dalam Gemim hanya ada Gemim itu sendiri, kemudian ada Bipra ya kan. Nah kemudian kalau ada juga yang Panjosua dan lain-lain sebagainya. Sehingga yang disebut dengan forum komunikasi yang Purna Remaja Teladan, ya kemudian ada Ikatan Remaja Teladan, itu paguyuban saja ya, perkumpulan orang-orang yang punya sama visi. Nah, kembali ya, jadi mereka ini sudah terbentuk, sudah ada di setiap rayon yang ada dalam pelayanan Remaja Gemim. Nah, kita mempunyai kota kabupaten yang ada pelayanan Gemim ya, dan jadi setiap rayon itu ada Ikatan Remaja Teladannya. Nah, sehingga ini pun dapat kita minta untuk bekerja sama. Kita minta untuk mereka dapat membantunya. Dan saya yakin dan percaya setiap anggota Ikatan Remaja Teladan, ya para purna Remaja Teladan, mereka mau terlibat dan mereka mau membantu. Nah, jadi seperti itu. Untuk memulai kita perlu membangun komunikasi. Nah, ya. Oke, nah itu siapa-siapa aja yang dapat melaksanakan dan juga membantu dalam pelaksanaan. Dan kemudian siapa yang mau diutus? Nah tentu adik-adik remaja kita. Di remaja itu kita mempunyai kategori juga ya. Ada Madya, ada Taruna. Madya itu adalah mereka yang berusia 12 tahun sampai 14 tahun. Kemudian Taruna itu 15 tahun, 16 tahun, belum 17 tahun. Nah, kalau dalam asumsinya sekali lagi di jemaat, berarti kita ikut sertakan saja semuanya anggota remaja ya. Nah memang ada jemaat yang baru yang mungkin baru mempunyai remaja Madya, belum ada yang Taruna. Kalaupun ada masih bisa hitung dengan jari, tidak masalah, kita bisa ikut sertakan mereka. Nah karena ada perbedaan, kalau misalnya kita mempunyai remaja yang cukup banyak dan kemudian terakomodir Madya dan juga Taruna, memang kita harus boleh membaginya. Tapi kalau tidak, maka kita bikin satu saja ya, satu saja. Ya, yang jadi masalah di sini adalah tentu saja level pendidikannya. Karena yang namanya usia 12 tahun sampai 14 tahun berbeda dengan 15 tahun, 16 tahun. Ya, 12 tahun sampai 14 tahun itu kan kategori SMP. Sedangkan yang 15 sampai 16, bahkan 17 itu sudah SMA. Jadi sekali lagi level pendidikannya itu berbeda. Nah, tapi untuk memulai tidak masalah, kita mulai saja dulu ya. Nah, jadi siapa yang akan ikut serta? Tadi remaja dalam semua kategori, baik Madya maupun Taruna. Kemudian kita lanjut
yaitu kapan melaksanakan. Nah, ini penting juga. Kalau misalnya Bapak Ibu pendeta mempunyai rencana ke depan agar supaya ini bisa berkembang, maka saya sarankan kalau di jemaat mulailah awal tahun. Mulailah awal tahun. Kenapa? Karena di wilayah itu akan berproses dari bulan Februari akhir, kemudian Maret, April, situ di wilayah biasanya. Jadi kalau misalnya kita laksanakan Januari, Februari, maka ada kesempatan yang menjadi pemenangnya di jemaat itu masuk ke wilayah untuk berproses lagi. Dan kemudian untuk yang sinode, nah di dalamnya juga ada rayon, itu akan dimulai sekitar bulan-bulan Juni, Juli, ya seperti itu. Nah, jadi itu proses berlanjut. Nah, yang membedakan nantinya itu output yang sudah ikut remaja teladan dari jemaat itu berbeda kalau dia langsung masuk ke wilayah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa berdiri di depan umum. Ya, bisa sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kalau dimulai dari jemaat itu akan memotivasi dia untuk terus berkembang dan pasti outputnya berbeda karena dia sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Nah, baik, kita lanjut ya. Itu kapan untuk melaksanakan? Jadi awal tahun sebaiknya. Nah, kemudian ini where, di mana? Nah, kalau di mana ini tentu saja ya di gereja sendiri, di jemaat ya, di gedung gereja. Tidak usah memikirkan di tempat lain, di gereja saja ya. Nah, tapi kalau misalnya jemaat Bapak Ibu yang cukup besar, yang mempunyai aula, juga bisa dilaksanakan di sana, Bapak Ibu ya. Nah, yang pasti untuk tempat tidak usah terlalu dipermasalahkan. Saya yakin pasti ada tempatnya dan dimulai di gereja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang tidak kalah penting, yaitu how. Bagaimana melaksanakannya kan? Nah, how ini adalah teknis. Tapi walaupun teknis ini tidak dapat diabaikan. Nah, teknis kita harus tahu dulu bahwa pemilihan remaja teladan ini mempunyai proses, bukan hanya satu kali atau satu hari saja, tetapi bisa berminggu-minggu, bahkan sampai mungkin kalau di jemaat bisa 2 bulan lah, atau ya kalau mau dipres 1 bulan. Ya, tiap minggu ada kegiatan gitu. Nah, itu semua biasanya kami memulai dengan tes tertulis. Tes tertulis ini adalah tes intelektual, yaitu tes pelajaran-pelajaran yang didapat di sekolah. Nah, kalau misalnya pesertanya itu kebanyakan masih SMP, maka diambillah pelajaran yang ada di SMP, ya, pelajaran di SMP. Kalau pesertanya kebanyakan dari SMA, maka diambil pelajaran dari SMA, ya. Nah, ini biasanya ada beberapa waktu, nanti di pola baku juga akan diatur, ada mata pelajaran tertentu. Biasanya ada 5 mata pelajaran, ya, mata pelajaran dalam mungkin sekitar 100 soal. Itu dijawab dalam waktu sekian jam, ya, atau sekian menit. Nah, setelah misalnya dari sekian banyak peserta yang ikut, yang mendaftar, itu pasti akan difilter, akan disaring. Yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal pelajaran dengan baik, ya, jadi di ranking. Kemudian setelah di ranking dapat misalnya 25 orang atau bahkan 20 orang, terserah, pokoknya ada hasilnya, ya. Kemudian hasil itu, sekian banyak adik-adik remaja itu kemudian masuk ke dalam proses wawancara. Nah, wawancara ini Bapak Ibu semuanya, ini ada tentu saja pewawancara ya, untuk mewawancarai adik-adik remaja. Nah, apa saja yang diwawancarai? Nah, pertama, pengetahuan Alkitab, pengetahuan gereja juga, dan kemudian pengetahuan umum, ya. Kemudian ada bahasa Inggris, ya, dan juga biasanya digabung dengan budaya, ya, tourism and in English. Kemudian ada yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan sudah 4 ya, susah mungkin. Sudah ada 4 kepemimpinan organisasi dan juga keremajaan ada di situ.
Dan yang kelima itu love, sex, and dating, jadi pergaulan. Ya, nah itu biasanya standar ada 5 materi yang akan diwawancarai, dan orang-orang yang mewawancarai atau pewawancara itu biasanya diambil dari kakak-kakak komisi remaja Sinode Gemim, atau juga mantan-mantan komisi pelayanan remaja Sinode Gemim, atau juga purna remaja teladan yang sudah punya prestasi. Ya, itu juga bisa diterima. Para pendeta juga untuk ada bagiannya, ya. Dan juga orang-orang tertentu dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di pergaulan ya ada yang namanya psikolog. Jadi itu pos-pos yang akan dilewati oleh adik-adik remaja di dalam pemilihan remaja teladan. Nah, setelah dari wawancara, kemudian itu akan disaring lagi untuk masuk ke tahapan berikutnya. Ya, setelah disaring, misalnya dari tadi kan 25 orang ya, 25 orang atau 25 pasang, kemudian disaring lagi menjadi misalnya 15 pasang. Nah, 15 pasang ini disaring untuk apa? Untuk masuk ke tahapan berikutnya, yaitu karantina. Nah, di karantina itu akan lebih digembleng lagi ya, keberanian mereka untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa bersosialisasi dengan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, kalau misalnya di dalam jemaat itu bisa ada juga kita ke kolom-kolom kayak ikut katekisasi lah. Yang calon anggota di jemaat itu kan mereka ke kolom-kolom untuk belajar memimpin ibadah kan. Nah, kayak begitu. Biasanya panitia itu membuat kupon-kupon untuk dijalankan supaya bisa membantu ya pelaksanaan kegiatan pemilihan remaja teladan ini. Nah, setelah dari karantina yang mungkin berjalan kalau di wilayah dan sinode itu 3 hari, kalau di jemaat menyesuaikan saja. Nah, kemudian setelah dari karantina, mereka akan masuk ke roadshow dan juga talent show. Nah, talent show ini mereka menunjukkan potensi mereka, talenta mereka yang diberikan oleh Tuhan dan ditunjukkan kepada banyak orang. Nah, ini bisa juga dilaksanakan di jemaat dan undang semua jemaat, orang tua mereka terlebih khusus ya. Nah, mereka akan menampilkan apakah musik, apakah menyanyi, apakah menari, atau pidato, baca mazmur, ya, storytelling, bahasa Inggris, ya, dan lain-lain sebagainya. Banyak. Nah, itu ditampilkan dengan durasi sekitar 5 menit. Nah, begitu. Nah, di sini juga ada jurinya. Ya, jadi di wawancara ada pewawancara, di talent show ada jurinya. Bahkan di karantina tadi itu juga ada pemateri-pemateri yang dimana pemateri ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada dari sinode, dari wilayah atau dari pendeta. Nah, ini juga tentu saja kepada kita semua Bapak Ibu ya pendeta yang menyaksikan ini, itu ya ada istilahnya persembahan kasih lah buat pemateri, buat juri. Nah, paling tidak transfer mereka ya dan konsumsi mereka. Begitu. Nah, saya yakin juga pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, setelah melaksanakan talent show, maka akan tiba ke malam final. Nah, penyebutannya kalau di jemaat kita gunakan malam final, di wilayah juga malam final, sampai di rayon juga malam final. Nanti di sinode itu ada sebutan lain, grand final. Nah, seperti itu ya. Jadi malam final pemilihan remaja teladan di jemaat Anda, Bapak Ibu. Nah, disitulah mereka menampilkan semuanya. Biasanya itu ada mereka ada parade, kemudian mereka memperkenalkan diri dengan yang sudah digembleng semenjak di karantina, bagaimana caranya berbicara di depan umum. Nah, itu akan mempengaruhi kepercayaan dirinya untuk bisa tampil di depan banyak orang. Ya, 70% manusia itu takut berbicara di depan umum. Itu ketakutan mereka. 70% banyak loh, ya. Nah, sehingga penting sekali hal-hal ini kan. Mulai dari remaja, mereka sudah dilatih untuk berbicara di depan umum, untuk berani menyampaikan apa yang mereka ketahui, ya. Di malam final juga ada jurinya yang akan menilai. Ya, yang akan menilai. Nah, memang untuk dari sekian banyak kegiatan
di remaja, pembinaan remaja, pemilihan remaja teladan ini adalah proses yang cukup panjang, ya, proses yang cukup panjang. Dan ini semua melibatkan semua orang, mulai dari keluarga, pembinaan remaja itu sendiri, jemaat, ya, dan tentu saja adik remaja itu sendiri. Ya, sehingga proses ini ketika mereka tampil, ya, sudah malam final, kemudian mengikuti penobatan, ya, penobatan sebagai remaja teladan putri, ya, remaja teladan putra. Kemudian ada remaja teladan cinta lingkungan, remaja teladan intelektual, ya, intelijensia maksudnya, ya. Kemudian ada remaja teladan persahabatan. Nah, ada gelar-gelarnya. Dan mereka ketika mereka memakai selempang, mereka bangga. Dan terus kita ingatkan bahwa itu bukan semata-mata selempang, tetapi sebagai remaja teladan, dia bisa, mampu, dapat menyaksikan Kristus di dalam kehidupannya. Bukan saja di gereja, tapi juga di tengah-tengah keluarga, masyarakat, di sekolah, di mana saja dia pergi dan berada. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ya, mungkin ini sedikit penjelasan tentang remaja teladan. Ya, saya mau menjawab pendeta yang menanyakan tentang remaja teladan, dan saya sekalian saja muat itu di dalam konten YouTube saya, ya, supaya barangkali ada pendeta-pendeta yang lain yang sama dengan beliau yang menanyakan hal ini. Nah, semoga ini bermanfaat, dan kalau ada yang mau bertanya boleh di komen, ya, bisa juga di DM, ya, di Instagram atau di email, ya, bisa, ya. Dan sekali lagi semoga bermanfaat, dan jika Bapak Ibu menemukan ini bermanfaat, jangan lupa, ya, like, subscribe, dan tekan notifikasi lonceng supaya kalau ada video-video baru dari saya, itu Bapak Ibu yang pertama kali mengetahuinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye.